Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-8. Ada Pokemon bertipe listrik yaitu Yemper beserta evolusinya, Pokemon bertipe karang yaitu Rolycoly beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe daun atau naga yaitu Evelyn beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Jangan lupa ya nonton videonya dari awal sampai akhir, biar kalian bisa menikmati ceritanya. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon generasi ke-8 nih. Ada Pokemon bertipe tanah, Pokemon bertipe terbang atau air, Pokemon bertipe air, dan Pokemon bertipe listrik atau racun. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Silecobra. Silecobra ini merupakan Pokemon bertipe tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ular pasir. Dalam Pokédex, Silecobra ini berada di nomor urut 843. Silecobra memiliki tinggi 2,2 meter dan berat 7,6 kg. Silecobra memiliki kemampuan ganti kulit. Pokemon dapat memulihkan kondisi statusnya sendiri dengan mengganti kulitnya. Silecobra juga memiliki kemampuan tembakan pasir, menimbulkan badai pasir ketika menerima serangan. Silecobra menggali lubang sambil menyimpan pasir yang dimakan ke dalam kantong di lehernya. Dia dapat menyimpan pasir hingga sebanyak 8 kg. Silecobra menembakkan pasir dari lubang hidungnya selagi musuh tidak dapat melihat. Dia menyembunyikan diri dengan cara menyusup ke dalam tanah. Silecobra sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, dan es. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Silecobra ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Sandaconda. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Sandaconda. Sandaconda ini merupakan Pokemon bertipe tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ular pasir. Sandaconda ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Silecobra. Dalam Pokédex, Sandaconda ini berada di nomor urut 844. Sandaconda memiliki tinggi 3,8 meter dan berat 65,5 kg. Sandaconda memiliki kemampuan ganti kulit. Pokemon dapat memulihkan kondisi statusnya sendiri dengan mengganti kulitnya. Sandaconda juga memiliki kemampuan tembakan pasir, menimbulkan badai pasir ketika menerima serangan. Sambil mengecilkan tubuhnya, Sandaconda dapat menembakkan pasir dari lubang hidungnya hingga sebanyak 100 kg. Dia jadi penakut jika kehabisan pasir. Cara melipat tubuh Sandaconda yang khas adalah agar dia dapat menembakkan pasir dari kantong pasirnya secara lebih efisien. Sandaconda sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, dan es. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 8, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Cramorant. Cramorant ini merupakan Pokemon bertipe terbang dan air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penelan. Dalam Pokédex, Cramorant ini berada di nomor urut 845. Cramorant memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 18,0 kg. Cramorant memiliki kemampuan misil telan, menangkap mangsa ketika berselancar atau menyelam, membalas serangan dengan memuntahkan mangsa ketika menerima kerusakan.
Cramorant sangat kuat dan dapat mengalahkan lawannya dengan sekali pukul. Tapi dia pelupa, sehingga saat bertarung pun dia lupa siapa lawannya. Cramorant rakus dan menelan sekaligus mangsanya, Aerokuda. Kadang Pokemon ini salah sehingga berusaha menelan Pokemon selain Aerokuda. Cramorant sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 5. Cramorant ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Aerokuda. Aerokuda ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penyeruduk. Dalam Pokédex, Aerokuda ini berada di nomor urut 846. Aerokuda memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 1,0 kg. Aerokuda memiliki kemampuan gesit meningkatkan statistik kecepatan Pokemon pada waktu hujan. Aerokuda bangga atas rahangnya yang tajam dan runcing. Saat menemukan sesuatu yang bergerak, dia akan menyeruduknya. Saat gerakan Aerokuda menjadi sangat lambat karena perutnya penuh, Cramorant akan menelannya. Aerokuda sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Aerokuda ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Berescuda. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Berescuda. Berescuda ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penusuk. Berescuda merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Aerokuda. Dalam Pokédex, Berescuda ini berada di nomor urut 847. Berescuda memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 30,0 kg. Berescuda memiliki kemampuan gesit meningkatkan statistik kecepatan Pokemon pada waktu hujan. Rahang Berescuda yang runcing bagai tombak ini sekeras baja. Kabarnya dagingnya enak untuk dimakan. Berescuda memutar ekornya dan menyeruduk dalam sekejap mata. Pokemon ini menusuk tembus mangsanya dengan kecepatan melebihi 100 knot. Berescuda ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 8. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Taxel. Taxel ini merupakan Pokemon bertipe listrik dan racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bayi. Dalam Pokédex, Taxel ini berada di nomor urut 848. Taxel memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 11,0 kg. Taxel memiliki kemampuan pengecut, jurus-jurus tipe jahat, hantu, dan serangga membuat Pokemon takut sehingga statistik kecepatannya meningkat. Taxel juga memiliki kemampuan listrik statis. Tubuh Pokemon menjadi mengandung listrik statis sehingga lawannya dapat menjadi lumpuh jika menyentuhnya. Taxel menyekresi unsur racun yang ditimbun pada kantong racun di dalam tubuhnya melalui kulit. Lawan yang menyentuhnya akan kejang dan kesemutan. Taxel menghasilkan listrik melalui perubahan kimia unsur racun. Kekuatan listriknya lemah, tetapi setrumnya membuat mati rasa. Taxel sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah dan telepati. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Taxel ini nantinya akan berevolusi menjadi dua pilihan nih. Yang pertama bisa menjadi Pokemon yang bernama Takriseti wujud semangat tinggi, dan yang kedua menjadi Pokemon yang bernama Takriseti wujud tanpa semangat. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Takriseti wujud semangat tinggi. Takriseti wujud semangat tinggi ini merupakan Pokemon bertipe listrik dan racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Pang.
Takriseti wujud semangat tinggi merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Taxel. Dalam Pokédex, Takriseti wujud semangat tinggi ini berada di nomor urut 849. Takriseti wujud semangat tinggi memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 40,0 kg. Takriseti wujud semangat tinggi memiliki kemampuan plus meningkatkan statistik special attack jika ada Pokemon dengan plus atau minus ability di dalam pertarungan. Takriseti wujud semangat tinggi juga memiliki kemampuan pangrok, kekuatan serangan suara meningkat. Kerusakan yang diterima akibat serangan suara menjadi setengahnya. Saat Takriseti menggaruk tonjolan di dadanya untuk membangkitkan listrik, di sekitarnya terdengar suara seperti petikan gitar. Takriseti agresif dan mudah marah. Pokemon ini meminum air mati dengan lahap dan menyerap unsur racun di dalam air tersebut. Takriseti wujud semangat tinggi sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah dan telepati. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Takriseti wujud tanpa semangat. Takriseti wujud tanpa semangat ini merupakan Pokemon bertipe listrik dan racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Fang. Takriseti wujud tanpa semangat merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Taxel. Dalam Pokédex, Takriseti wujud tanpa semangat ini berada di nomor urut 849. Takriseti wujud tanpa semangat memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 40,0 kg. Takriseti wujud tanpa semangat memiliki kemampuan minus meningkatkan statistik special attack jika ada Pokemon dengan plus atau minus ability di dalam pertarungan. Takriseti wujud tanpa semangat juga memiliki kemampuan pangrok, kekuatan serangan suara meningkat. Kerusakan yang diterima akibat serangan suara menjadi setengahnya. Takriseti dapat memancarkan listrik 15.000 volt. Pokemon ini meremehkan semua lawannya. Organ pembangkit listrik Takriseti terdapat di dadanya. Saat listrik dibuat bergema bunyi seperti petikan gitar bass. Takriseti wujud tanpa semangat sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah dan telepati. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Nah, itulah tadi Pokemon generasi ke-8, ada Pokemon bertipe tanah, Pokemon bertipe terbang atau air, Pokemon bertipe air, dan Pokemon bertipe listrik atau racun. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling kuat dan mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.